Bingung cari apa yang murah, bagus, dan harus flagship. Halo guys, Alroy di sini. Ini adalah iPhone 7 di tahun 2020. Ngomongin iPhone 7 ini, iPhone 7 ini diluncurin di tahun 2016 dan masih banyak peminatnya di tahun 2020. iPhone 7 ini mempunyai desain yang sama seperti pendahulunya, iPhone 6 dan iPhone 6s, yang nggak berbeda jauh. Untuk perbedaannya terletak pada tata letak kamera belakang dan dihilangkannya garis antena. Untuk materialnya sendiri sama persis seperti pendahulunya iPhone 6s, yaitu menggunakan aluminium A7000 series, dan tata letak tombolnya pun masih tetap sama, yaitu di samping kanan ada tombol power dan satu slot SIM, di samping kiri ada tombol volume dan tombol silent, di bagian depan ada home button, earpiece, dan kamera. Untuk di bagian bawah ada speaker, mic, dan port charging. Untuk port jack audionya udah dihilangin ya. Jadi bagi kalian yang masih pakai headset berkabel kesayangan, kalian harus beli dulu konverternya. Agak ribet sih, tapi brand-brand sekarang pada niru nih iPhone nih, ngilangin port jack audionya. Di bagian belakang ada satu buah kamera, satu buah flash, dan logo Apple. Ngomongin soal layar iPhone ini sama seperti pendahulunya ya, 6, 6s, dan generasi berikutnya iPhone 8. Mempunyai bentangan layar 4,7 in yang simpel banget, compact, mini, yang pas di genggaman tangan. Untuk rasionya sendiri 16:9, yang menurut saya ya beda dengan yang lain ya. Kalian bagi yang pengen iPhone tapi layar kecil, compact, pas di genggaman tangan, iPhone 7 ini adalah solusinya. Terlepas dari kebutuhan gaming yang pengen layar besar, iPhone 7 ini cocok lah buat yang suka-suka HP compact. iPhone 7 ini ex-Inter ya, bukan resmi. Dan kapasitasnya yang paling kecil sendiri 32GB. Untuk software update-nya masih dapat beberapa kali software update dari iPhone. Ya biasanya kalau iPhone sih dapat pembaruan sampai 5 tahun maksimal. Untuk security-nya di sini cuma ada Touch ID atau fingerprint. Jangan berharap iris scanner atau face unlock ya. Tapi yang perlu kalian tahu, Touch ID di iPhone ini lebih cenderung aman daripada di Android. Ya, dibilang cuma adanya fingerprint, tapi menurut saya sih udah cukup aman banget kalau Touch ID daripada di Android. Untuk kecepatannya sih lumayan cepet ya, tapi jangan dibandingin sama Android sekarang, pasti beda. Untuk baterainya saya dapat ini maksimum capacity 100% ya. Jadi kalau beli iPhone itu ya bejo-bejoan lah. Untuk performanya, iPhone 7 ini hanya dibekali RAM 2GB dengan chipset A10 Fusion. Chipset A10 Fusion ini kalau di Android sama seperti Snapdragon 675 atau Snapdragon 710. Saya tes gaming di PUBG Mobile dengan settingan maksimal grafik HDR dengan frame rate high, atau kalau pengen lebih lanjai lagi gameplaynya diturunin ke grafik smooth dengan frame rate ultra. Dengan catatan, kalau dipakai bermain berjam-jam, HP ini suhu bodinya akan terasa panas, apalagi sambil dicas. Ya dibilang setrika ya bukan, dibilang HP ya HP. Walaupun RAM-nya hanya 2GB, performa iPhone ini kalau dibilang di tahun 2020 ini masih terbilang impresif ya. Dibuat gaming oke, dibuat multitasking oke, lanjai banget lah. Walaupun HP ini bukan dikhususin buat gaming sih, tapi ya masih bisa tuh. Ngebahas soal kamera, iPhone 7 ini hanya mempunyai satu biji kamera dengan resolusi 12 megapiksel. Untuk mode-modenya pun juga sangat-sangat minimalis ya. Gak ada optical zoom, gak ada fitur beautify. Ya cukup minimalis banget lah, simple. Sesimpel itulah iPhone itu. Kalau hasilnya sih ya terbilang jujur banget ya. Bagi kalian yang suka-suka
memutihkan wajah, mengamplas wajah, ya nggak bisa di iPhone ini. Cukup dengan hasil ala kadarnya, apa adanya diri kalian. Jujur banget lah pokoknya. Kalian bisa lihat sendirilah hasilnya. Ini adalah hasil kamera belakang iPhone 7 di 1080p 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya dan hasil suaranya seperti apa. Untuk langit-langitnya lumayan begitu jelas ya. Untuk fokusnya juga lumayan cepet. Untuk stabilisasinya kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah hasil perekaman kamera depan iPhone 7. Kalian bisa nilai sendiri hasil perekamannya dan suaranya. Untuk langit-langitnya tidak begitu jelas ya. Ya tergantung lah. Kalau kita fokus di wajah depan, langit-langitnya akan berwarna putih. Dan kalau kita fokuskan ke atas, langit-langitnya akan ya kelihatan. Ya kurang lebih seperti inilah hasil kamera iPhone 7. Walaupun keluaran tahun 2016, iPhone 7 ini di tahun 2020 performanya masih cukup impresif ya. Di sektor gaming oke, di multitasking oke. Hanya saja kekurangannya ada di sektor baterai ya. Cuma 1900 mAh. Kalau pagi cas full, siang atau sore hari pasti ngecas lagi. Itu pun kalau kalian dapat kesehatan yang masih bagus, 90% lah minimal. Kalau di sektor kamera, iPhone 7 ini kalau dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak, pas-pasan lah intinya. Walaupun videonya udah support 4K 30 fps, iPhone 7 ini sayang sekali ya, modenya cukup minimalis. Ya irit mode lah. Jadi ya hasilnya pas-pasan gitu. Untuk harganya yang dulunya overpriced, sekarang secondnya hanya 2 jutaan ya di PS Store. Cek aja langsung di Instagramnya PS Store. Hati-hati salah Instagram ya, ntar kena penipuan. Sekian review iPhone 7 dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan terima kasih.